Ya, saya ingin bersaksi tentang hidup saya, mungkin seperti perempuan Samaria ini, ya. Tapi saya tidak gonta-ganti suami, ya. Saya tidak hidup selingkuh, ya. Ya, tetapi apa namanya? Ada suatu dalam diri saya mengalami hidup hancur, ya. Hati yang hancur, merasa masa depan sudah rusak, bahwa saya tidak memiliki masa depan, saya tidak memiliki kehidupan, ya. Saya ingin menyaksikan kisah hidup saya. Saya pernah mengalami namanya pelecehan dan itu membuat saya trauma. Ya, pelecehan seksual, ya. Dan itu membuat saya trauma dan merasa bahwa hidup saya itu hancur. Hidup saya tidak berguna. Ya, bahkan saya menjadi bulian teman-teman sekolah saya waktu zamannya itu. Karena waktu itu saya masih berumur 12 tahun. Ya, umur 12 tahun saya belum mengalami menstruasi istilahnya begitu, ya. Saya masih anak-anak banget yang masih main jual-jualan seperti itu. Tetapi saya mengalami pelecehan, ya. Pelecehan seksual di mana saya diperkosa. Ya, ini karena balas dendam dengan orang tua saya, tetapi saya yang menjadi korbannya. Jadi saya disekap selama 3 bulan dan itu karena itu di bawah pengaruh magic, ya, di bawah pengaruh magic, ya, karena di kampung saya itu magic itu ya sudah bukan rahasia lagi, dari anak-anak muda sampai dengan orang tua itu sudah mempraktekannya. Jadi kalau suka dengan satu perempuan lain atau seorang gadis, tinggal dia tiup saja langsung ngikut gitu, ya. Jadi zamannya itu. Nah, dari situ waktu itu saya belum kenal Tuhan. Saya masih di kepercayaan saya yang lama. Jadi saya tidak kenal siapa itu Yesus, apa itu Kristen, belum kenal. Dan saya tidak tahu sama sekali. Nah, waktu itu saya merasa bahwa hidup saya hancur dan saya mau bunuh diri. Saya sudah minum, zaman itu lagi ngetren bunuh diri pakai pil Bodrex sama Sprite. Jadi saya minum pil Bodrex, mungkin nggak tahu terhitung berapa jumlahnya, berapa tablet, kemudian saya minum dengan Sprite. Dalam hitungan detik, menit, ya, itu mulut saya rasa efek daripada saya minum itu mulai keluar busa dari lewat mulut saya, hidung saya, bahkan dari telinga saya sudah mulai keluar. Nah, waktu itu ada pertolongan, jadi papa saya buka pintu masuk, kasih saya minum minyak kelapa. Minum minyak kelapa mungkin sampai 3 botol gitu, sehingga racun itu bisa keluar. Nah, saya selamat, saya tidak jadi mati. Tetapi saya tetap mengalami trauma, tetap mengalami hati yang hancur, hidup yang hancur, tidak ada yang bisa menolong saya. Jadi bahkan orang tua saya juga tidak bisa ngasih solusi apa yang harus dilakukan. Jadi saya tetap berjalan dengan itu, dengan pikiran trauma. Saya menjadi seorang yang pendiam. Saya takut ketemu orang. Jadi saya merasa kalau orang mulai dekat sama saya berpikir bahwa mereka akan pasti niat jahat dengan saya. Jadi tekanan-tekanan, bahkan tidur tidak tenang, mimpi-mimpi buruk itu terjadi. Itu saya terus alami tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Tidak mudah, Bapak Ibu, Saudara semua. Tidak mudah. Tapi saya bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus, ya, tahun 99, bayangkan dari saya umur 12 tahun ya sampai saya umur 19 tahun. Di situ saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, waktu itu saya lagi sembahyang di tempat saya, jam 7 malam. Disitulah saya mengalami perjumpaan pribadi. Saya belum kenal apa itu agama Kristen. Saya tidak tahu siapa itu Yesus. Saya tidak tahu siapa itu Tuhan. Tetapi di situ saya mendengar suara dan ada suatu cahaya di tempat ibadah saya. Ya, di situ ngomong ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kamu percaya, hari ini kamu diselamatkan.
Dan itu semua anggota kami, tidak ada yang tidak pernah kami berbicara tentang Kristen atau Injil atau Yesus itu siapa, kami tidak. Dan waktu itu saya merasa bahwa saya tidak mau tahu. Tetapi perkataan itu sampai 3 kali di hari itu, di jam itu. Dan saya tidak tahu itu dari mana. Ya, itu tahun 97. Saya ngambil keputusan 99 karena itu mulai diberi mimpi tentang Tuhan. Nah, mungkin Tuhan punya rencana atas hidup saya yang tadinya nih saya orang yang tidak berguna, orang yang saya mau bunuh diri, saya nih merasa bahwa hidup saya sudah hancur, sudah rusak, mungkin udah tidak jadi apa-apa. Tetapi di situ Yesus datang menjadi penolong buat saya. Ya. Kemudian 99 saya ngambil keputusan untuk percaya dan meninggalkan hidup saya yang lama. Apa yang terjadi, saudara? Saya yang tadi trauma, saya yang tadi merasa bahwa diri saya tidak berguna, saya tidak berharga, saya bukan siapa-siapa, hidup saya sudah hancur. Tetapi di situ saya menemukan tentang kehidupan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan lebih luar biasanya lagi, saya bisa mengampuni orang yang memperkosa saya, yang sudah menghancurkan hidup saya, yang menghancurkan masa depan saya. Saya mengampuni bukan dituntun dengan hamba Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan datang di kamar saya, bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang yang menghancurkan hidupmu, aku juga tidak mengampuni kamu. Tahu nggak, saudara, saya langsung lakukan karena saya mau taat. Saya telepon orangnya, kita ketemu. Itu tidak mudah, saudara. Karena dulu saya berinisiatif, saya akan mungkin bunuh mereka sekeluarga, atau saya akan buat perkara dengan mereka. Saya sampai ikut yang mau bakar mereka sekeluarga, saya sudah planningkan, karena itu dendam, istilah dendam kesumat, gitu ya. Karena saya tidak peduli, saya sekalipun perempuan, saya dulu tomboy. Ya. Jadi saya ingin membunuh satu keluarga ini, saya ikut semua, saya ikut bela diri, apa semua saya ikuti. Tetapi itu itu tidak menolong apapun. Dan di situ saya menikmati kasih Tuhan. Setelah saya berjumpa dengan Yesus, saya harus mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Saya bertemu dengan dia, saya bilang gini, Roh Kudus mampukan saya. Ini tidak mudah. Yang ada saya itu hati saya dendam, saya sakit hati. Yang ada saya harus dia hancur gitu. Tetapi apa yang terjadi? Saat kasih Kristus itu mengalir, saya bisa mengampuni. Saya katakan sama dia, saya mengampuni kamu. Kamu sudah mengambil perawan saya, kamu sudah menghancurkan hidup saya, kamu sudah membuat saya menderita, kamu sudah membuat masa depan saya hancur. Saya mengampuni kamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saya tidak akan mengingat lagi apa yang kau perbuat pada saya. Dan saya memberkati kamu dalam nama Yesus. Dan itu saya katakan. Apa yang terjadi, saudara? Hidup saya mengalami kelepasan. Hidup saya mengalami terobosan. Hidup saya mengalami perubahan. Sekalipun dibilang ancaman datang, ya, saat kita percaya kepada Kristus, itu tidak membuat saya gentar, karena saya tahu sekali Yesus tetap Yesus. Bagaimana tidak ada manusia mana bisa menerima kita apa adanya, tetapi Yesus Kristus Tuhan menerima kita apa adanya, tanpa ada apanya, ya. Jadi dia menerima kita apa adanya. Saya mengucap syukur buat Tuhan sampai hari ini. Bagaimana Tuhan pulihkan secara luar biasa, secara dahsyat, ya, sehingga saya tidak lagi mengalami itu. Jadi suatu hal yang luar biasa yang saya selalu ceritakan dimanapun saya berada. Saat saya melayani orang, mungkin mereka mengalami kasus-kasus yang sama seperti saya. Mereka mengalami pelecehan secara seksual, mereka mengalami pelecehan mungkin secara kekerasan. Saya dapat melayani mereka dari kisah hidup saya. Bagaimana saya bisa bangkit dari keterpurukan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ada rencana Tuhan yang hebat dan dahsyat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya mengucap syukur buat semua. Biarlah apa yang saya sharingkan pagi hari ini lewat kesaksian ini boleh menjadi berkat
bagi semua orang yang melihat, yang baik ada yang YouTube, di Facebook, di Instagram, dimanapun, Anda mungkin mengalami masalah seperti saya. Di saat keadaan yang titik terendah, mari datang kepada Yesus. Dan Yesuslah tempat jawaban bagi kita, tidak ada di tempat lain. Hanya Yesuslah tempat jawaban, Yesuslah sumber kesembuhan, Yesuslah sumber kelegaan, Yesuslah sumber kemerdekaan. Ya, kalau ada hari ini Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Yesus itu di depan pintu hatimu lagi mengetuk. Bukalah pintu hatimu untuk Dia, dan engkau akan menerima kasih, yaitu menerima air hidup yang tidak pernah akan habis. Ya, menjadi kekekalan, dan kita menjadi orang-orang yang berfungsi, orang-orang yang boleh berguna untuk menyatakan kerajaan Allah bagi semua orang. Ya, biarlah ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Apapun masalah Anda, datanglah ke Harvest, ya. Anda akan didoakan dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Ya, sehingga Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.